Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afrianingsi Pasaeno dengan NIM F2020010009 dari kelas A1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas kimia medisinal saya yang berjudul hubungan struktur obat antibiotik beta-laktam. Langsung saja. Apa itu antibiotik beta-laktam? Antibiotik beta-laktam adalah golongan antibiotik yang memiliki kesamaan komponen struktur berupa adanya senyawa cincin beta-laktam. Senyawa ini bekerja dengan menghambat sintesis dinding bakteri dan menyebabkan pembentukan dinding sel yang tidak sempurna dan mengakibatkan terganggunya tekanan osmotik sel bakteri dan kematian sel bakteri. Kemudian antibiotik beta-laktam terdiri dari beberapa macam golongan obat yang mempunyai struktur cincin beta-laktam. Contohnya yaitu penisilin, sefalosporin, monobaktam, dan karbafenem, dan inhibitor beta-laktamase. Kemudian obat-obat antibiotik beta-laktam umumnya bersifat bakterisida dan sebagian besar efektif terhadap organisme gram positif dan negatif. Cara kerja antibiotik beta-laktam mengganggu sintesis sel bakteri dengan menghambat langkah terakhir dalam sintesis peptidoglikan, yaitu heteropolimer yang memberikan stabilitas mekanik pada dinding sel bakteri. Ada 4 golongan besar antibiotik beta-laktam, di mana yang pertama yaitu penisilin, kedua sefalosporin, yang ketiga karbafenem, dan yang keempat monobaktam. Penggolongan antibiotik di mana penisilin contoh obatnya yaitu amoksisilin, ampicillin, clonaxilin, penisilin G, dan lain-lain. Kemudian sefalosporin, di mana sefalosporin terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama generasi 1. Contoh obatnya cefadroxil, cepaxolin, dan cepalexin. Kemudian generasi 2, contoh obatnya yaitu cepaklor, cefmetazol, dan lorakarbev. Kemudian yang generasi ketiga, contoh obatnya yaitu cefixim, ceftriaxone, cefataxim. Kemudian yang generasi keempat, contoh obatnya yaitu cefepime. Kemudian karbafenem dan monobaktam, contoh obatnya yaitu imipenem dan morapenem. Kemudian hubungan struktur aktivitas golongan penisilin, di mana aktivitas antibiotik bergantung pada keutuhan cincin beta-laktam. Putusnya cincin beta-laktam mengakibatkan seluruh aktivitas hilang. Penambahan gugus penoksil pada rantai samping gugus amino antibiotik jenis ini membuatnya menjadi tahan pada suasana asam. Gugus tersebut berfungsi sebagai gugus penarik elektron dan menahan pecahnya penisilin menjadi asam penilat yang terjadi pada suasana asam. Kemudian mekanisme kerja, di mana mekanisme kerja pada gram positif yakni menghambat enzim transpeptidase, di mana beta-laktam akan terikat pada enzim transpeptidase yang berhubungan dengan molekul peptidoglikan, rusaknya dinding sel pada bakteri, pengambilan kelebihan air, dan melemahkan dinding saat sel membelah atau menyebabkan lisi sel. Kemudian mekanisme kerja pada gram negatif, di mana mekanismenya yaitu setelah kehilangan dinding sel akan menjadi protoplas, sedangkan pada bakteri gram negatif akan menjadi steroplas. Protoplas dan steroplas inilah yang nantinya akan lisis atau pecah. Kemudian hubungan struktur aktivitas turunan sefalosporin, di mana turunan sefalosporin memiliki struktur inti yang sama kecuali pada rantai samping pada komposisi C7 dan C3. Modifikasi substituen pada C3 dilakukan untuk mendapatkan sifat fisika kimia yang lebih baik, dan modifikasi substituen pada posisi C7 untuk mengubah spektrum aktivitasnya.
Kemudian adanya gugus pendorong elektron pada posisi C3 dapat meningkatkan aktivitas antibakteri. Aktivitas biologis sangat bergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi C7. Substitusi gugus metoksi pada posisi C7 seperti pada sepamisin dapat meningkatkan ketahanan terhadap beta laktamase. Kemudian pergantian isoterik dari atom S pada cincin dihidrotiazin dengan atom O menghasilkan oksasepamisin atau oksaseven, menunjukkan spektrum antibakteri yang lebih luas. Selanjutnya yaitu carbapenem, di mana carbapenem adalah antibiotik klinik ketiga yang mempunyai aktivitas antibiotik yang lebih luas daripada sebagian besar beta-laktam lainnya. Carbapenem sendiri termasuk adalah imipenem, merapenem, dan doripenem. Cara kerjanya menghambat sebagian besar gram positif, gram negatif, dan anaerob. Ketiganya sangat tahan terhadap beta laktamase. Kemudian efek yang tidak diinginkan adalah mual dan muntah dan kejang pada dosis tinggi yang diberikan pada pasien yang lesi SSP dan dengan insufisiensi ginjal. Moropenem dan doripenem mempunyai efikasi serupa imipenem tetapi lebih jarang menyebabkan kejang. Kemudian turunan beta laktam non klasik, di mana turunan asam amidinopenisilat yaitu berhubungan dengan penisilin. Aktivitasnya terhadap bakteri gram positif dan Pseudomonas sp rendah tetapi cukup efektif terhadap bakteri gram negatif, termasuk Enterobacteriaceae. Kemudian kombinasi dengan antibiotika beta-laktam lain menunjukkan efek sinergis karena turunan ini terikat oleh protein bakteri yang berbeda dengan beta-laktam klasik. Contohnya yaitu ada amdinosilin, bakmesilinam, dan pipmesilinam. Kemudian ada turunan beta-laktam non-klasik di mana turunan asam penisilanat. Turunan ini didapat dari hasil modifikasi 6-APA dan digunakan sebagai penghambat enzim beta-laktamase. Biasanya diberikan dalam bentuk kombinasi dengan beta-laktam klasik seperti ampicillin atau amoxicillin. Contohnya yaitu sulbactam, pipsulbactam, dan sultamicillin. Kemudian ada turunan carbapenem, di mana turunan carbapenem adalah analog penisilin alami, yaitu atom S pada cincin thiazolidin diganti dengan ikatan rangkap dan gugus metilen. Carbapenem mengandung atom S tidak dalam cincin tetapi terikat oleh atom C3. Kemudian aktivitas antibakterinya tergantung pada tegangan cincin dan efek elektronik dari ikatan rangkap yang berdekatan. Contohnya yaitu ada asparenomisin, carpetimisin C dan D, imipenem, dan asam olifanat. Kemudian ada turunan oksapenem, di mana contoh obatnya yaitu asam clavulanat. Asam clavulanat mempunyai aktivitas antibakteri rendah tetapi sangat efektif sebagai deaktivator beta-laktamase yang dihasilkan oleh bakteri yang kebal terhadap penisilin atau cephalosporin. Kemudian asam clavulanat digunakan dalam bentuk kombinasi dengan turunan penisilin untuk memperpanjang efek antibiotik. Kemudian ada modobactam atau beta-laktam monosiklik, di mana contohnya yaitu Astreonam. Cara kerjanya yaitu resisten terhadap beta-laktamase yang dibawa oleh bakteri gram negatif aktif, terutama terhadap bakteri gram negatif. Kemudian aktivitasnya yaitu sangat baik terhadap Enterobacteriaceae P dan Aeruginoseae, Influenzae, dan Gonococcus. Pemberian antibiotik jenis ini adalah parenteral, di mana terdistribusi baik ke seluruh tubuh, termasuk cairan cerebrospinal.
Antibiotik ini memiliki waktu paruh 1,7 jam. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.